Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat untuk kembali melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 13 Maret 2026. Sebelum kita melakukan segala aktivitas dan kegiatan kita, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Obadja pasal 1 ayat 3 demikian dikatakan. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Keangkuhan membawa kejatuhan. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mungkin pernah menonton film yang terkenal, film Titanic. Sebuah film yang mengangkat kisah nyata tentang sebuah kapal penumpang yang maha besar di zamannya tahun 1912. Kapal ini saking besarnya menurut sang arsiteknya Thomas Andrew Jr. digadang-gadang tidak dapat tenggelam atau ditenggelamkan bahkan oleh Tuhan sendiri. Sebuah ungkapan yang tentunya sebuah keangkuhan. Akan tetapi dalam pelayaran perdananya dari Southampton ke New York pada tanggal 15 April 1912, kapal ini tenggelam setelah menabrak gunung es di Atlantik Utara. Tragedi ini menewaskan lebih dari 1.500 dari 2.200 lebih orang di dalamnya. Menjadi salah satu bencana maritim paling mematikan, paling dahsyat. Hal ini menjadi gambaran keangkuhan yang akhirnya mendatangkan kejatuhan. Sikap angkuh dan sombong bisa dialami semua orang ataupun perorangan. Pribadi lepas pribadi juga bisa dialami oleh sebuah kumpulan atau sebuah komunitas. Bahkan satu bangsa. Misalnya bangsa Edom di dalam nats ini. Tuhan melalui Nabi Obadja menegur bangsa Edom yang merasa kuat, merasa aman dan tidak terkalahkan. Mereka tinggal di pegunungan berbatu yang sulit diserang. Sehingga muncul raja sombong dan merasa tidak membutuhkan Tuhan. Ayat ini mengingatkan bahwa kesombongan seringkali menipu hati manusia. Membuat kita merasa mampu berdiri sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Keangkuhan atau kesombongan memang tidak selalu terlihat dalam kata-kata besar. Seringkali ia muncul dalam sikap hati. Merasa lebih benar, merasa lebih mampu, dan tidak membutuhkan nasihat dan pertolongan Tuhan. Saat hati kita mulai berkata, saya bisa sendiri, disitulah kesombongan mulai bekerja secara halus. Tuhan mengingatkan bahwa kesombongan adalah jebakan. Ia memperdayakan, artinya menipu tanpa kita sadari. Orang yang sombong sering merasa aman, padahal sebenarnya sedang menjauh dari perlindungan Tuhan. Sebaliknya, kerendahan hati membuka pintu bagi pertolongan dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudari, mari periksa hati kita. Apakah ada merasa lebih hebat, merasa lebih benar atau tidak membutuhkan Tuhan? Belajarlah bersandar pada Tuhan dalam setiap keberhasilan, bukan hanya saat kesulitan. Ingat bahwa semua kemampuan, keberhasilan dan posisi yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Jagalah hati kita supaya tidak diperdaya oleh kecongkakan. Tetaplah hidup dalam kerendahan hati dan bersandar kepada Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Orang yang rendah hati akan selalu dituntun oleh Tuhan dan hidupnya tetap kokoh bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan karena Tuhanlah yang menopang dia dan segala kehidupannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali mengajar dan mengajak kami untuk hidup di dalam rendah hati. Tidak di dalam perasaan yang angkuh, sombong, congkak dan merasa tidak membutuhkan Tuhan. Tidak membutuhkan orang lain, merasa hebat, merasa mampu melakukan segala sesuatu dari kekuatan diri sendiri.
Karena sesungguhnya orang-orang seperti itulah yang akan mengalami kejatuhan yang sangat menyakitkan. Bapa dalam surga, biarlah kami dalam segala hidup dan kehidupan kami mengandalkan dan melibatkan dan mengakui keberadaan Tuhan yang membuat kami hari ini ada dan seperti hari ini sehat dan bersuka cita. Terima kasih Bapa. Berkati jugalah kami sepanjang hari ini, sertai dan biarlah Tuhan yang kami andalkan, dan biarlah segala keberhasilan hari ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, karena kami mengaku campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa buat jemaat yang sedang sakit, sedang menderita, Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong, dan Tuhan topanglah mereka untuk mampu memenangkan segala pergumulan, sakit, penyakit, dan penderitaannya. Berkati anak-anak kami yang sekarang sekolah, berkati kami yang bekerja. Hari ini biarlah hasil dari pekerjaan kami lebih baik daripada hari yang berlalu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai berkat saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai kita.